Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Mila Azhara dari Prodi Sistem Informasi 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian semester saya, itu dari mata kuliah Enterprise Research Planning. Di sini sudah ada namanya. Yang pertama, berdasarkan gambar di bawah, coba jelaskan menurut kalian menunjukkan proses apa. Di sini gambar di atas menunjukkan proses bisnisnya, aktivitasnya merubah jumlah input menjadi sejumlah output, lalu rangkaiannya menggunakan orang dan alat sehingga mendapatkan penilaian yang disebut feedback. Yang kedua, terdapat beberapa konsep CRM yang salah satunya yaitu membangun database pelanggan yang kuat. Coba kalian jelaskan maksud dari konsep tersebut. Konsep tersebut yaitu salah satu untuk mempertahankan pelanggan dengan cara mengumpulkan semua keluh kesah pelanggan, apa yang pelanggan inginkan dan juga yang pelanggan tidak inginkan. Dengan cara kita mengumpulkan apa yang dirasakan pelanggan secara tidak langsung, kita telah membuat database yang tujuannya meningkatkan hubungan CRM kepada pelanggan. Cara mengumpulkan database pelanggan yaitu satu, melalui pengembalian kartu garansi yang harus diisi data lengkap pelanggan. Yang kedua, melalui form aplikasi untuk pengajuan kredit ataupun permintaan suatu layanan. Yang ketiga, menerbitkan kartu keanggotaan. Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan apa saja tahapan yang terdapat pada bisnis proses engineering cycle. Jawabannya A, yaitu ada identifikatif proses, yaitu mengidentifikasikan apa saja proses yang akan terjadi dan bagaimana dari proses pertama hingga ke akhir. Yang kedua, yaitu ada review, update, analysis, as is, yaitu review kira-kira bagaimana hasilnya dan apakah sesuai yang direncanakan atau tidak. Jika semisal proses tidak sesuai dianalisis kembali, diperbaikilah sehingga sesuai apa yang diharapkan. Lalu design to be, yaitu tahap setelah di atas, yaitu setelah review, update dan juga identifikasi, sesuai dengan itu sehingga bisa membuat desain yang diinginkan. Dan tes, selanjutnya ada tes dan implement to be, yaitu proses dari semua akhir yang telah dilakukan itu akhirnya akan kita tes dan juga diimplementasi aplikasi atau programnya gitu. Yang keempat, di bawah ini terdapat gambaran konsep dasar ERP. Coba jelaskan menurut saya yang saya ketahui dari konsep ERP tersebut. Pada dasarnya, ERP di atas ini adalah program yang berfungsi mengelola berbagai aktivitas yang terjadi di suatu perusahaan melalui sebuah jaringan yang terintegrasi. Yang pertama, ini departemen dapat mengakses data departemen lain. Satu departemen dapat mengakses data departemen lain dengan mudah. Dengan gambar di atas menerangkan bahwa setiap proses customer, di sini customer lalu melewati sales, lalu masuk ke center database dan disimpan di human research manajemen, lalu disaring lagi dengan 3 proses, yaitu ada financial aplikasi, manufacturing application, inventory management di sini. Jadi setelah dari customer kita lanjut ke sales, disimpan di sini, maka akan disaring lagi oleh 3 proses ini, lalu dikasihlah ke supplier gitu apa yang diinginkan customer. Nah, seperti itu hingga data tersebut supaya kemampuan permintaan customer. Dan perannya ERP di situ ada, dan ERP di sini adalah proses bagaimana terjadinya proses dari customer ke supplier, supplier ke customer. Nah, itu di sini proses oleh ERP. Selanjutnya nomor 5, sebutkan dan jelaskan 8 proses inti dari SCM menurut saya. Yang pertama ada customer relationship.
Manajemen ini adalah proses bagaimana cara menjaga hubungan baik kepada customer dengan kita mengetahui apa yang diinginkan customer dan juga yang dibutuhkan customer dan menghasilkan relationship yang baik. Yang kedua ada customer service management, adalah mengatur tentang layanan interaksi antara pembeli dengan produk yang dari perusahaan. Dengan adanya customer service ini menjadi kunci kepuasan dari pelanggan. Yang ketiga demand management, yaitu bagaimana pentingnya permintaan customer, karena dengan kita tahu apa yang diinginkan customer, maka kita juga tahu bagaimana minat dan yang diinginkan masyarakat. Apabila permintaan sedang tinggi, maka bisa dipastikan bahwa branding berjalan dengan baik dan suatu perusahaan akan menjadi dikenal oleh masyarakat. Yang keempat yaitu customer driven fulfillment, yaitu proses permintaan barang produksi yang diminta dari si customer dengan adanya rencana kerja antara produk distribusinya yang seperti apa, yang juga transportasinya bagaimana agar bisa cepat sampai ke sana. Jadi customer driven ini bagaimana kita tuh jadi tahu bagaimana dan seperti apa manajemennya dari produksi kita, dari perusahaan langsung ke customer. Itu kita harus tahu bagaimana caranya agar bisa langsung sampai ke customer, itu prosesnya seperti apa. Yaitu lanjutnya ada manufacturing full management, bagaimana kita bisa memanage sebuah produksi sesuai dengan permintaan pasar dan juga permintaan customer. Yang keenam production, yaitu pengadaan. Kira-kira harus ada apa saja yang bisa memenuhi suatu produksi. Contohnya perusahaan harus ada mesin, bahan bangunan umpamanya, jasa-jasa apa saja yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan yang ada untuk nanti memproduksi suatu barang dengan tujuan untuk memaksimalkan produktivitas kepada customer. Jangan sampai ada kendala di masa yang akan datang. Yang ketujuh yaitu pengembangan produk dan komersial. Dengan sudah adanya produk, diusahakan pengembangan produk agar pembeli dan pasar pun tidak bosan dengan produk tersebut. Karena setiap tahun masih saja ada persaingan antar perusahaan, dan untuk komersial seperti halnya iklan yang harus menarik perhatian, karena visual yang bagus maka akan menjadikan penjualan yang juga cukup bagus. Yang kedelapan yaitu ada return. Return adalah proses pengembalian dana, pengembalian barang produksi yang tidak sesuai dengan standar produksi. Contohnya si produk itu penyok ataupun bungkusnya yang terbalik, plastiknya seharusnya ada proses pengembalian barang dan diganti menjadi barang yang layak dipakai atau sudah sesuai standar produksi. Jika terjadi seperti itu, perusahaan seharusnya sudah bisa mereturn semua barang-barang yang dianggap tidak sesuai dengan standar produksi. Maka seharusnya untuk customer itu harus sudah 100% produk yang layak pakai, bukan barang-barang yang sudah rusak ataupun barang-barang yang salah. Yang keenam, mengapa ERP itu diperlukan oleh perusahaan? Yang pertama, dengan perusahaan mempunyai sistem ERP untuk membantu perusahaan untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang. Sistem ERP yaitu menyatukan banyak sistem secara bersamaan, sehingga perusahaan mendapatkan efisiensi biaya dalam melakukan proses bisnis. Yang kedua yaitu software ERP Indonesia dapat diakses melalui satu sistem saja dengan berbagai cara,
yang ada gitu, yaitu ada mengedit, meningkatkan keamanan, akses data yang banyak. Sumber hal ini dikarenakan ERP bersifat real time, jadi dapat melakukan kolaborasi antar divisi untuk penyelesaiannya. Yang ketiga ada sistem ERP, tentu saja memudahkan pekerjaan yang awalnya harus dikerjakan satu persatu, tapi dengan adanya sistem ERP dikerjakannya dalam satu waktu saja gitu. Yang keempat itu adanya produktivitas tim yang akan meningkat karena tidak akan membawa banyak waktu untuk menyelesaikan tugasnya tadi. Kalau misalkan tidak menggunakan sistem ERP, bisa satu orang satu tugas, tapi dengan adanya sistem ERP, satu orang bisa menjadi beberapa tugas, bisa mengerjakan beberapa tugas dijadikan satu. Gitu. Yang kelima, yang terakhir itu adalah keamanan yang terjaga. Karena sistem ERP, jika Anda dapat mengetahui pihak mana saja yang mengetahui pihak yang dapat mencurangi atau memanfaatkan secara baik. Jadi walaupun ERP ini sifatnya bisa melakukan apa saja, tapi secara keamanan ERP dapat terjamin karena setiap proses kita mengetahui siapa saja yang menggunakan aplikasi tersebut, gitu. Bukan aplikasi, sistem tersebut. Gitu. Yang ketujuh, sebutkan apa saja faktor keberhasilan bisnis proses reengineering, lalu jelaskan dari faktor-faktor tersebut. Faktornya yang pertama yaitu ada vision, yaitu gambaran tentang apa yang dikehendaki yang menyangkut hal, orang, produk, layanan, proses, fasilitas, kultur pelanggan. Lalu ada skill, diperlukan seseorang agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang perlu dalam proses tertentu. Selanjutnya ada intensif penghargaan dan pengakuan seseorang agar dapat melakukan perubahan yang direncanakan secara lebih sungguh-sungguh. Selanjutnya ada research, resources, sumber termasuk orang, dana, informasi, data, fasilitas, dan setiap peralatan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Selanjutnya ada action plan atau itu perencanaan, serangkaian aktivitas, penanggung jawab, dan jadwal waktu serta target yang dibuat harus cukup terperinci. Yang ke-8, jelaskan menurut saya maksud dari gambar di bawah ini. Nah, gambar di atas adalah integrasi ERP dalam organisasi. Pada gambar pertama ini adalah suatu organisasi ataupun perusahaan yang belum mengenal ERP itu ya. Bisa dilihat di sini AR, human research ini seperti ini satu gitu, finance juga ini satu, operation juga ini satu, tugasnya satu divisi itu satu tugas gitu. Nah, dengan menggunakan tatap ini digambarkan oleh aplikasi nanti ya tuh di sini berkesinambungan nanti disatukan oleh aplikasi. Nah, tetapi pada gambar yang kedua, setelah satu perusahaan menggunakan ERP dengan satu database, maka menyatukan semua tugas yang tadinya satu orang satu menjadi satu sistem, 3 tugas. Maka dari itu sangatlah penting bagi suatu perusahaan mempunyai ERP, karena dengan ERP semua bisa dihandle dengan baik hanya dengan satu sistem. Selanjutnya ada nomor 9, yaitu sebutkan dan jelaskan modul utama yang harus ada dalam CRM. Yaitu harus ada sales, menulisnya kontak pelanggan dan siklus hidup dari pelanggan untuk cross-selling dan upselling dengan contoh CRM yang akan mengingatkan bank sales. Dengan contoh yaitu CRM akan mengingatkan bank sales responsif untuk memanggil pelanggan yang membuat deposit besar untuk menawarkan kepadanya layanan investasi dan program kredit utama. Selanjutnya ada direct marketing and fulfillment. CRM dapat mengotomatisasi tugas-tugas seperti manajemen respon, penjadwalan kontak sales, menyediakan informasi terhadap calon dan pelanggan. Selanjutnya ada customer service and support. CRM membantu manajer customer service secara tepat membuat, menunjuk, dan mengelola permintaan layanan. Bisa pula pembimbing responsif customer service
di dalam menolong pelanggan yang mempunyai problem dengan suatu produk atau service dengan cara menyediakan data layanan yang relevan dan usulan bagi pemecahan problem. Yang terakhir, jelaskan syarat penting dari sistem ERP. Syarat terpenting dari sistem ERP adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database sehingga memudahkan semua departemen bagi informasi dan berkomunikasi. Sekian dari saya, itulah jawaban saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang jawabannya kurang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.